Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Psikologi Islam Lokal B. Saya ingin menyampaikan materi tentang paragraf yang baik dan benar. Terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPD, SAP, MPD, MAP. Berikut materi yang saya akan sampaikan. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Sebuah paragraf yang baik akan memberikan bantuan pembaca serta penulis dalam membuat artikel yang baik serta memperbaikinya. 2. Syarat-syarat paragraf yang baik dan benar. Nah, paragraf sendiri mempunyai beberapa jenis. Di antaranya, paragraf dedukatif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf narasi, paragraf argumentasi, paragraf deskripsi, dan contoh paragraf analogi singkat. Adapun syarat-syarat paragraf yang baik dan benar adalah mempunyai kelengkapan unsur-unsur paragraf di dalamnya. Nah, unsurnya tersebut antara lain gagasan utama, dan kalimat penjelas. Yang kedua, setiap unsur-unsur paragraf harus mempunyai satu kesatuan antar satu unsur dengan unsur lainnya. Unsur-unsur paragraf yang telah disebutkan sebelumnya seperti gagasan utama, dan kalimat penjelas mesti membentuk satu kesatuan yang padu, di mana kalimat penjelas mesti mampu menjelaskan gagasan utama yang terkandung dalam kalimat utama secara baik dan sesuai dengan gagasan utama yang dimaksud. 3. Mempunyai kepaduan di antara setiap unsur di dalamnya. Jika semua unsur paragraf dapat membentuk satu kesatuan, maka paragraf tersebut sudah menjadi paragraf yang baik dan benar, serta sudah memenuhi syarat yang ketiga ini. Adapun salah satu ciri paragraf yang padu adalah adanya hubungan makna yang logis dan saling berhubungan antara gagasan utama dan gagasan penjelas. Selanjutnya, unsur paragraf. Unsur paragraf terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama topik atau gagasan utama, yaitu unsur yang paling penting karena unsur ini yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Yang kedua ada kalimat utama. Kalimat ini mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini karena supaya dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Ketiga ada kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu satu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Keempat, ada transisi. Supaya menjadi paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada 2 macam konjungsi yang biasa dipakai, yakni konjungsi antara kalimat dan konjungsi intrakalimat. Dan yang kelima ada penegas. Unsur ini tidak terlalu penting karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini hanya untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf deskripsi, yaitu suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Kedua, paragraf eksposisi, yaitu suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. 3. Ada paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat subjek, pelaku, waktu kejadian, serta alur cerita. Paragraf argumentasi
merupakan suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Kelima, ada paragraf persuasi, yaitu suatu paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan tindakan. Paragraf persuasi mempunyai alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Selanjutnya ada teknik pengembangan paragraf. Pertama, dengan cara definisi. Cara definisi adalah pengembangan paragraf melalui pengungkapan penjelasan atau pengertian dari suatu masalah yang dibicarakan serta diungkapkan dari berbagai sudut pandang. Kedua, ada cara analogi. Analogi adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki suatu kesamaan atau kemiripan. Biasanya dilakukan dengan bentuk kiasan. Tiga, ada cara contoh-contoh. Contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas gagasan umum agar mudah dipahami oleh pembaca. Keempat, ada cara sebab akibat. Cara sebab akibat sering disebut dengan kausalitas. Pengembangan paragraf cara ini dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan penjelas atau sebaliknya, disajikan akibat sebagai gagasan pokok utama, diikuti dengan penyebab sebagai gagasan penjelas. Yang kelima, ada cara perbandingan. Cara perbandingan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan guna memperjelas suatu paparan. Keenam, ada cara pertentangan, yaitu cara pengembangan paragraf yang biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dengan. Dan yang terakhir ada cara klasifikasi. Cara klasifikasi adalah pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kata-kata ungkapan yang lazim digunakan yaitu dibagi menjadi, digolongkan menjadi, terbagi menjadi, dan mengklasifikasikan. Kesimpulan dari yang saya baca adalah paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah satu kalimat yang berisikan suatu masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri, dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaaf.